Ya, kita masuk ke pembahasan tentang apa? Tentang masih tadabbur Recording in Quran ya, progress. masih tentang tadabbur Quran bagian kedua ya. Tadabbur Quran bagian kedua. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tapi teman-teman, ada tapinya. Karena AA udah terlanjur mengpublikkan ceramah tentang haji, maka ada amanah ilmiah ketika AA rubah pendapat, maka AA pun harus sampaikan secara publik. Dan ini sangat wajar karena kaitannya muamalahnya, bukan tentang hajinya. Kalau hajinya AA nggak rubah pendapat, tapi kalau muamalahnya di sini ada yang perlu AA luruskan. Dan muamalah itu sangat mungkin berubah, baik karena AA-nya rubah pendapat fikih atau karena yang kita bahasnya berubah hukumnya. Contoh BPJS dulu haram, ada ribanya. Tapi kemudian kebijakan di tahun 2016 kalau nggak salah, denda keterlambatannya itu hanya terjadi ketika kasus sekunder, bukan kasus primer. Maka hukum BPJS berubah jadi halal, yang dulunya haram jadi halal. Ya, walaupun ada yang ngasih apa? Ngasih apa slang apa? Ngasih sindiran BPJS singkatan dari baru peduli jika sekarat gitu kata Ustaz Ahmad Suryana mah gitu ya. Ya cuman intinya BPJS itu sangat membantu banget teman-teman, sangat membantu ya. Memang dalam beberapa kasus ada yang sulit, tapi mending punya BPJS daripada nggak punya sama sekali. Oke, dulunya haram kemudian jadi halal. Karena itu masalah muamalah yang bisa berubah dinamis. Kalau babi bisa berubah nggak? Enggak. Haram ya tetap haram kecuali dalam kasus darurat. Itu mah lain pembahasan. Tapi dalam kasus normal babi haram selamanya haram. Miras haram tetap haram walaupun niatnya untuk menghormati Presiden Prancis misalnya. Misal ini emang nggak lagi ngebahas siapapun. Kalau miras teman kan yang diminum sama Pak Prabowo kan itu ini apa? Mungkin itu jus apel bisa jadi ya, kita harus nonton ya. Oke. Oke, baik teman-teman. Jadi sekarang perlu ngebahas dulu mungkin agak lama 10 sampai 15 menit, tapi harap kalau yang bikin resume ini juga catat karena ini amanah ilmiah teman-teman. Tentang haji furoda yang sekarang lagi viral di mana-mana, bahwasannya visanya nggak turun. Mau cerita dulu tentang kan kemarin bilang reguler berapa tahun? Alvin masih inget gak? Alvin milenial berapa tahun kalau reguler antrinya? Bisa nge-onin sendiri nggak mikrofon atau harus sama admin? Oh bisa ya. Berapa? Udah lo lupa mungkin 15 sampai 20 ya? Iya, Lupa. 15 sampai 20 tahun, tapi di sebagian daerah seperti NTB, NTT itu 100 tahun antrinya. Ya, 100 tahun. Tapi nggak menutup kemungkinan bisa langsung berangkat loh, karena temennya temen Arizal ngantri buat reguler, antrian tuh 30 tahun, tapi langsung berangkat. Ya, ada entah kayak gimana, langsung berangkat. Ada juga yang ONH plus, kemudian orang yang di atasnya pada nggak bisa semua, terus dia ditarik jadi bisa langsung pergi. Adalah pokoknya kasus anomali. Tapi secara umum kalau reguler 30 tahun lah anggap rata-ratanya. Kalau ONH plus 5 sampai 7 tahun. Kalau furoda langsung berangkat di tahun itu juga. A bilang di ceramah 2 atau 3 minggu yang lalu bahwasanya orang yang punya duit di atas 300 juta wajib mengusahakan untuk furoda. Oke, dari mana sih A keluar itu? Jadi A nggak ngasal juga gitu. A berpendapat itu berdasarkan ya karena kalau orang udah punya duit di atas 300 juta berarti dia sanggup haji furoda, maka nggak boleh nunda, harus berangkat pada saat itu juga. Itu kan sebenarnya simpel logikanya ya. Karena kita sanggup, ya pergi. Dan selain itu juga AA menggebu-gebu karena A nanya ke seorang ustadz sunnah di Bandung yang sangat-sangat terkenal, bisa jadi ustadz nomor satu di Bandung, yang beliau juga punya bisnis travel atau beliau kerjasama dengan travel, beliau menjadi pembimbingnya. Ketika A nanya, Ustadz, saya ini punya uang untuk ONH plus insya Allah. Tapi saya udah janjiin istri juga ingin haji bareng. Cuman kalau saya ONH plus bareng istri, saya kan nunggu 7 tahun. Ya, terus saya juga uangnya jadi habis, jadi nggak bisa pakai buat furoda. Apakah saya harus nunggu 7 tahun supaya menepati janji saya haji bareng sama istri, ataukah saya harus ngambil sebagian dari uang yang saya janjikan ke istri tersebut, kemudian dijadiin buat furoda, dan saya berangkat langsung tahun itu juga? Jawabannya apa? Wajib. Kalau enggak, kamu dosa. Ya udah, langsung semangat kan. Apalagi ketika ngelihat ustadz-ustadz sunnah
Ya, banyak yang travel furoda dengan harga-harga fantastis. Seperti Ustadz Khalid Basalamah tuh kurang lebih harga furodanya tuh 500 juta. Kurang lebih 500 juta sampai 600 juta bahkan ada yang VIP, bahkan ada yang sampai 1 miliar. 1 miliar tergantung fasilitasnya. Ya. Nah, akhirnya yang awalnya udah dapat kursi ONH Plus tahun 2031, dan ini bukan dalam rangka pamer, tapi ini benar-benar murni amanah ilmiah, harus meralat pendapat yang emang sudah tinggalkan. Jadi asalnya udah dapat untuk ONH Plus tahun 2031, cuman upgrade ke Furoda berangkat tahun 2025 ini. Sekarang harusnya kemarin 2 hari yang lalu harusnya udah di Arab. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Apa yang terjadi? Husnuzon ke pihak travel, ke pihak semuanya, pihak negara Arab, pihak negara Bandung, negara Indonesia ya. Pokoknya husnuzon ke semua pihak. Sampai termasuk pas manasik. Masih husnuzon. Di awal pihak travel bilang insya Allah dijamin 100% pasti turun visa. 100% loh. Ya gimana enggak semangat? 100%. Terus legal, halal, maju. Kemudian waktu berjalan tiba-tiba berubah. Insya Allah 99% bisa turun. Kok jadi turun jadi 99%? Pas mana sih Ustadznya bilang, ya memang Furoda ini adalah bisnis travel yang berdarah-darah. Kita selalu deg-degan tiap tahun karena nggak ada yang bisa menjamin visa turun. Loh kok jadi gini? Awalnya 100% turun 99, sekarang kira-kira statement tadi berapa persen dong? Kalau dinilai pakai matematika? 50 ya mungkin ya. Bisa jadi lebih rendah. Jadi 50%. Kita udah nunggu. Bahkan kami yang 73 orang ini sempat ngomong di grup. Ustadz, kita lebih butuh info visa turun daripada manasik. Sekarang kalau manasik semuanya perlengkapan dikasih, taunya visa nggak turun, dia percuma. Nanti harus dibalikin lagi. Gitu ya. Koper capek-capek dibawa dari luar kota ke kota kita, ada yang dari Jawa Timur, terus harus dibalikin lagi kan. Cuma kita butuh dengan visa turun daripada manasik. Manasik itu latihan haji gitu ya. Terus pas ditanya gitu langsung bilang, insya Allah husnudzonlah pada Allah, yakinlah pada Allah pasti turun. Oke. Dan apa yang terjadi teman-teman, seperti berita yang viral, ternyata visa nggak turun sampai tanggal 26 Mei. Sampai 26 Mei. Padahal batasnya tuh 26 Mei itu udah ditutup. Visa tuh udah ditutup. Udah nggak akan lagi ada visa yang turun. Sebelum-sebelumnya pun udah ada banyak info dari pihak Mekah dan sebagainya bahwasanya visa Furoda tahun ini nggak turun karena ada kebijakan baru. Kalau Furoda ikut turun juga takutnya mudarat. Jadi dibatasin banget sama pemerintah Arab Saudi. Udah jelas ditutup, bahkan Ampuri, anggota asosiasi travel haji umroh lah atau apalah, itu udah sepakat bahwasanya visa Furoda tidak turun. Jadi mohon realistis, sampaikan ke jemaah apa adanya, jujur. Apa yang terjadi teman-teman? Apa yang terjadi? Di sini bagian yang nggak seret. Sensor travelnya. Karena bisa jadi nanti berubah di masa depan sehingga nggak mau menciderai masa depan mereka. Kalau masa depan ternyata udah sesuai banget syariah, ya berarti ini nggak lagi mengkritik mereka yang masa depan. Ini lagi mengkritik mereka yang sekarang ini. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Udah Furoda tuh udah ditutup secara resmi. Jadi visa tanggal 26 Mei nggak akan ada lagi yang turun. Apa yang terjadi? Ustadznya bilang, insya Allah bakalan turun. Kami akan mengusahakan sampai titik darah penghabisan. Di situ kami deg-degan kan. Cuman, kalau udah ngedenger cuman gimana nih? Kami dikumpulin di Zoom, kemudian disampaikan dengan berat hati bahwasanya visa Furoda emang susah banget, jadinya harus pindah ke visa mujamalah, dan itu harus nambah $3.000. $3.000 berapa? 55 jutaan kurang lebih. 50 jutaan harus nambah per orang ya, per orang. Harus nambah 50 jutaan. Lah, di situ mulai bingung. Kok bisa harga berubah? Kesepakatan awal, kalau akadnya salam, berarti kan udah bisa dipastikan barangnya ada. Tapi ternyata visa nggak turun doh. Berarti ini akad salamnya gimana dalam pandangan Arizal? Terus nambah 50 juta. Kalau yang AA kan yang ekonomis, yang bahasa kasarnya Furoda murahan lah. Furoda murahan. Itu 300 juta. Kalau Furoda yang VIP 420 juta. Kurang lebih.
Nah, kemudian mereka bilang gini, untuk yang furoda nambahnya cukup $1.000 aja, berarti 16 juta. Untuk yang yang ekonomis nambahnya 50 jutaan. Ntar, kok gitu ya? Yang super kaya suruh nambahnya 18 juta, yang berusaha ngehemat banget disuruh nambahnya 50 juta. Disitu kan jadi pertanyaan ya nggak sih? Kalau emang visanya sama, kenapa nambahnya beda? Padahal visanya sama gitu. Di situ mulai bertanya-tanya, ini gimana sih? Tapi pas kami bertanya-tanya, langsung para admin bilang, udah husnudzonlah kepada Allah, husnudzonlah kepada kami. Dan jangan lupa, ketika uangnya dikeluarin lebih banyak, itu semua akan digantikan oleh Allah. Yakinlah, jangan ragu dengan Allah. Itu sih ibarat ustadz yang waktu dulu bilang, sedekahlah mobil, sedekahlah motor, nanti digantiin mobil. Gak percaya, kafir, cina kata si ustadz tersebut. Ingat gak yang viral duitnya di mana, duitnya dari mana? Kita bukan meragukan janji Allah. Justru yang kita kritisi adalah muamalahnya. Kalau ke Allah mah kita selalu husnudzon. Suudzon ke Allah mah apa hukumnya? Murtad. Siapa yang pernah suudzon sama Allah? Kalaupun ada bisikan kita langsung tepis. Kita mah mempertanyakan dari sisi muamalahnya. Banyak pertanyaan-pertanyaan itu yang akhirnya AA mulai nanya. AA nanya ustadz yang emang bisnis travel, dan AA juga nanya ke ustadz yang gak bisnis travel. Dan 5 atau 6 adalah orang yang sangat berilmu tentang haji. Oke? Ini AA langsung iniin aja. Sebutin beberapa nama ustadznya juga gak apa-apa. Ya, karena ustadz-ustadz ini juga sampai berani bikin postingan juga di Facebook gitu. Tentang mengkritikan mereka terhadap haji furoda. Yang pertama, nanya ke guru A tercinta, Ustadz Ahmad Suryana. Ustadz, izin bertanya, ini semua pertanyaannya sama ya sampai ke bawah. Sebenarnya haji furoda itu secara syariat halal nggak ya? Karena dengar-dengar rumor para pembisnis furoda tuh harus banyak melobi orang-orang Arab. Dan kadang pihak Arab juga menjual visanya dengan harga gila-gilaan seenak udel. Saya udah daftar furoda Ustadz, 300 juta. Tapi karena visa nggak turun-turun, kemarin di Zoom ada pertemuan dengan pihak perusahaan travel tersebut dan minta tambahan kurang lebih 40-50 juta. Alasannya karena harga visa melambung. Jadi nggak sesuai dengan kesepakatan awal. Bagaimana itu hukumnya Ustadz Ahmad Suryana? Beliau bilang, secara aturan sah. Maksudnya kalau AA pun jadi pergi haji, hajinya tetap sah. Ya. Cuman menurut anak pribadi, sepertinya namanya harus diubah, jangan visa mujamalah atau undangan. Karena sangat tidak relevan. Seharusnya namanya misal haji visa eksklusif. Jika memang aturan di Saudi tidak bisa diubah bahwasanya haji furoda sebenarnya untuk kuota undangan resmi kerajaan, tapi ternyata diperjualbelikan dengan lobby-lobby kedua belah pihak, maka haram. Wallahu a'lam. Jeruk di situ mulai ragu nih. Oh gitu ya. Jadi gini teman-teman, apa sih visa mujamalah? Mujamalah tahu si Cecep yang di Garut ya? Tukang bersih masjidnya di mana Garut? Hah? Ya, pokoknya si Cecep diundang sama kerajaan Arab Saudi. Nah, itu namanya visa apa? Mujamalah. Bayar berapa sih Cecep? Gratis. Itu namanya visa mujamalah. Ini visa paling top. Itu visa paling top. Undangan spesial langsung dari kerajaan atau orang-orang yang berwenang. Kalau furoda, apa tuh furoda? Nah, furoda tuh gini. Visa mujamalah, visa undangan yang nggak kepake ya. Akhirnya ditawarkan ke orang-orang kaya yang ada di berbagai macam negeri termasuk Indonesia. Akhirnya orang kaya ini memantaskan diri menjadi orang yang diundang dengan terhormat. Gimana cara memantaskan dirinya? Nih gue punya duit, saya pengen jadi tamu terhormat dong. Ini duit saya bisa pergi sekarang kan? Kayak gitu. Enak gak kalian kalau ngedenger kayak gitu? Gak enak. Terus jadi pertanyaan juga, kalau visa kayak gitu, kenapa bisa jadi harga melambung tinggi? Nambahnya nggak main-main 50 juta. Itu jadi pertanyaan. Dan Ustadz Ahmad Suryana bikin postingan di Facebook tadi. Ya. Apa postingannya? Ntar ya, lihat dulu. Nah ini dia. Visa furoda atau mujamalah katanya visa undangan kerajaan. Maksudnya undangan untuk yang bisa bayar. Serius tanya dengan mata berbinar, kata beliau. Kok bisa diperjualbelikan? Haji jalur bayar kuota yang harusnya gratis secara legal tapi malah dijual. Kira-kira hukumnya gimana? Itu ada ustadz pengusaha travel. Komen di bawahnya.
cek Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 18, kata beliau. Setelah dicek, akhirnya beliau ngejawab lagi Ustaz Ahmad Suryana, undangan kerajaan statusnya itu mujamalah. Berarti tidak ada yang murni furoda. Furoda itu artinya mandiri. Jadi tadi undangan kerajaan nggak kepake, akhirnya gue mandiri, gue mau diundang, nih gue mau bayar duit yang banyak nih. Ya. Keterangan boleh diperjualkannya juga tidak ada di Arab gitu. Di Indonesia emang mungkin ada kayak gitu, tapi kan kita mikirin juga dari pihak Arabnya. Ya. Secara legal Saudinya emang boleh nggak? Terus jawaban dari Ustadz Travelnya, aneh nggak tahu. Wow, nggak tahu. Padahal udah bisnis travel tapi nggak tahu. Terus Ustadz Ahmad Suryana nimpalin lagi. Kira-kira kalau KPK Arab Saudi, KPK kalau di Arab Saudi namanya apa ya KPK? Kalau KPK Arab Saudi tahu bahwasanya visa-visa furoda ini harganya tiba-tiba dilambungkan naik ke atas, kira-kira mereka bakalan setuju nggak? Nggak tahu lah. Di situ mulai greget. Lalu nyoba buka Ustadz Abu Yahya Badrul Salam. Beliau ditanya, Ustadz boleh nggak sih kita haji furoda yang langsung berangkat? Nah, Ustadz Abu Yahya Badrul Salam ngasih rahasia. Beliau pernah diminta untuk jadi Ustadz kayak semacam mungkin brand ambassador atau Ustadz pembimbing lah. Ya. Dan beliau ditawari untuk satu jemaah, tahu bayarannya berapa satu jemaah? 50 juta. Tadi rombongannya berapa? 70 orang. Bahkan kalau travel seperti adalah travel itu ada 2000 jemaah. Dan itu Abu Yahya Badrul Salam ditawari per jemaah 50 juta. Buat beliau, itu belum buat perusahaan, buat beliau khusus buat ustadznya doang, sekedar untuk mempromosikan, ngajak jemaah ceramah 50 juta per orang. Berarti kalau 70 orang berapa? 3,5 miliar sekali haji, bro. Sekali haji 3,5 miliar dapat ustadznya doang. Tahu Ustadz Abu Yahya Badrul Salam bilang apa? Enggak, saya nggak mau. Walaupun enak juga sih, gede gitu ya bayarannya. Cuman saya nggak mau. Ya kalau emang furoda itu memudahkan untuk langsung berangkat tahun itu, kenapa dipersulit lagi? Kenapa dipersulit lagi? Kasihan jemaah yang emang mau pergi berangkat secara langsung tapi malah dipersulit. Dan ini 50 juta tadi, langsung connect sama biaya tambahan yang harus tambah berapa tadi? 50 juta. Kalau emang visa itu nambah, ya itu kan konsekuensi perusahaan yang emang perjanjian dari awal udah janji fix harganya segini. Kalau ternyata ada kerugian, kenapa harus nambahinnya 50 juta? Dan sedihnya karena tadi ada jemaah lain yang chat gimana ya Pak, saya ini uang udah habis. Kalau saya nambah lagi nggak ada buat keluarga. Ada nenek-nenek jualan warung kecil, warung kelontong gitu, tapi udah ngumpulin duit sampai 300 juta buat haji furoda, harus nambah lagi. Kan ini jadi greget Lalu nanya, nonton Ustadz Erwandi Tarmidhi juga, ternyata jawabannya sama, yaitu kita ngusahain tuh reguler atau ONH plus, walaupun nunggu 7 tahun nggak apa-apa. Adapun furoda nggak wajib. Walaupun kita kaya Ustadz, iya. Walaupun kita kaya bisa bayar lebih, tapi nggak harus furoda, nggak usah. Maka dengan argumentasi ini ralat dengan fatwa Arizal atau apa yang sampaikan kemarin, kalau kalian kaya furoda langsung berangkat, enggak. Kalau kalian kaya apa? ONH plus saja. ONH plus itu udah jelas kesepakatan seluruh dunia legal, ONH plus itu, ya. Mau tambah lagi beberapa Ustadz yang ngejawab ya. Ustadz Abu Yahya Purwanto bilang, furoda arti harfiahnya adalah undangan individual, artinya orang sudah ditunjuk pihak kerajaan Saudi Arabia. Kalau dibeli atau dijual, ya jadinya bukan diundang lagi. Iya nggak sih? Logis ya? Beliau anak astronomi ITB sih, jadi emang mikirnya logis banget. Ya, kalau kita yang bayar, maka bagi kita tetap halal karena keluar biaya dengan imbalan waktu. Tapi bagi yang menjual berarti mengalihkan yang seharusnya berangkat ke orang lain. Itu syubhat buat mereka. Ya, semoga Allah mudahkan antum untuk haji. Ustadz Abu Hanifah Jendriyadi Yasin nanya, itu syar'i tapi potensi banyak pelanggaran kesepakatan karena ketidakjelasan. Lalu nanya ustadz-ustadz tersebut yang gak ada hubungan sama travel, apakah saya wajib untuk ngedaftar furoda? Andai tahun ini gak jadi berangkat, tahun depan harus ngusahain furoda nggak? Semuanya sepakat. Apa jawabannya? Jangan. Ustadz yang travel tanya, Ustadz ini kan gagal sekarang untuk haji ya, apakah tiap tahun saya harus nyoba furoda? Apa jawabannya? Wajib. Maka dari sini kalian harus ngeh juga.
Kalau Ustadz ditanya pertanyaan dan dia emang ada di bidang itu, akan lebih nggak objektif. Ya, akan ada unsur promosinya. Ada. Itu manusiawi, teman-teman, manusiawi. Dan di sini ya jujur agak greget sih. Agak greget. Dan apalagi ketika yang keluar 50 juta itu, yakin itu pasti untuk keuntungan perusahaan, bukan sekedar untuk nambah visa aja. Gitu. Karena kalau untuk nambah visa aja, ya kok sampai 50 juta kayak gitu. Terus yang sebel tuh ya itu ketika keluar 50 juta ini orang udah mati-matian nabung 300 juta. Ada yang sampai habis uangnya. Terus pas itu dibilangin, yakinlah Allah akan ganti. Kalau nggak ngusahain haji tahun ini nantinya dosa. Diancam sama dosa. Udah tahu orang Indonesia ini hatinya lembut. Yang lurus-lurusnya lembut, sehingga kalau udah diancam sama dosa sama neraka ya mereka luluh takut. Tapi bukan begitulah. Mengancam dengan surga, mengiming-imingi dengan mengancam dengan neraka, ngiming-imingi dengan surga demi melancarkan bisnis. Ini kayak jual agama. Perlu bilang itu jual agama jadinya. Tegas untuk ngucapin ini. Ya. Tambah lagi. Visa itu udah ditutup dari tanggal berapa? 26 Mei. Secara aturan, Jeddah itu ditutup pada tanggal 4 Zulhijjah. Jadi 4 Zulhijjah, kapan 4 Zulhijjah? Malam ini, 4 Zulhijjah. Ya nggak sih? Rabu malam, Kamis malam, Jumat malam. Oh, besok ya berarti ya, besok malam. 4 Zulhijjah itu udah ditutup, nggak boleh ada lagi orang ke bandara. Tapi ustadznya tadi bilang, selama belum wukuf di Arafah, kita masih bisa mengusahakan. Wukuf di Arafah itu tanggal 9. Tanggal 4 Zulhijjah itu udah ditutup. Pesawat udah ditutup. Tapi Ustadz bilang, kasih saya waktu sampai 4 Juni. 4 Juni itu artinya hari Tarwiyah. 8 Zulhijjah. Kalau 4 Juni alias 8 Zulhijjah visa turun, baru diinfokan, visa turun. Aku duta teleport ke Arab. Dari Bandung ke Jakarta berapa jam? Dari Jakarta ke Arab berapa jam? Nyampe sana udah wukuf Arafah mungkin. Kita nggak bisa ke Mina walaupun emang sunnah. Tapi yang jadi pertanyaan lagi adalah 4 Zulhijjah kan udah ditutup Jeddah. Jadi gimana ini konsepnya? Kayak maksakeun banget kata Teh. Mau cancel juga nggak bisa. Karena semua admin udah sibuk. Belak-belakan aja ngasih tahu di sini. Ini sisi gelap dari furoda. Dan sekali lagi, ini untuk tahun ini tegasnya. Kalau tahun depan ternyata ada regulasi yang beda ya, Allahu a'lam, nggak bisa tentukan. Tapi tahun ini pingin ingetin kok gini gitu. Dan ini nasihat buat kita semua. Sih pribadi bikin video ini untuk meluruskan statement yang kemarin. Itu yang niat murni Arizal. Karena butuh untuk merarat statement wajib furoda. Bilang enggak wajib furoda. Wajibnya apa? ONA plus kalau sanggup. Kalau nggak sanggup, reguler walaupun nunggu 30 tahun nggak apa-apa. Ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Faris punya uang 10 miliar, daftarnya apa Faris? ONA plus saja udah. Walaupun bisa berangkat bisa. Atau punya 271 triliun misalnya gitu. Ya udah aja nawarin ke Raja Arab Saudi pingin investasi di sana, pasti juga nanti diundang gitu ya. Jadi dapat visa mujamalah lewat jalur mempromosikan diri gitu. Ya bisa lah kalau kayak gitu. Nah cuman ada cumannya nih. Percaya atau enggak, pihak travel masih mengusahakan biar kita berangkat. Dan sekarang ada harapan sebenarnya. Harapannya bukan dari pihak travel, jujur aja. Harapannya dari mana tahu? Kemenag langsung yang pergi ke Arab Saudi untuk ngelobi agar bisa turun visa furoda. Kalau emang kerajaan Arab Saudi meng-ACC ya berarti kan mereka udah setuju gitu ya. Kalau kayak gitu ya kita bisa berangkat otomatis ya nanti Jeddah juga tanggal 4 masih bisa didatengin. Tapi ya jujur aja asa sayang gitu ya. Reguler bayar 50 juta di Mekah 40 hari kurang lebih. Enak ibadahnya, Bang Kaning satu kali sholatnya dikali lipatin berapa? 100.000 pahalanya gitu. ONA plus 250 juta di Arabnya kurang lebih 25 hari. Makanya yang furoda 350 juta di Arabnya cuman 9 hari paling gitu, asal lebar bisa gitu, lebar asli. Makanya berdoa ke Allah, doanya apa? Nggak bilang doa ya Allah gagalkan haji tahun ini, enggak. Tapi doa dengan doa yang diajarkan oleh Ustadz Muhammad Nuzul Zikri di surah Al-Isra.
Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan aku dengan masuk yang baik, keluarkan aku dengan keluar yang baik, dan beri aku pertolongan dari sisimu yang menolong ya Allah. Dan ini ayat ini global, bisa untuk apapun. Bisa untuk apapun, termasuk kalian lagi nyari kerjaan. Baca doa tadi, ada di surah Al-Isra ya, surat 17, ayatnya 90-an kurang lebih, ayat 90. Ya Allah, masukkan aku ke tempat masuk yang baik. Maksudnya apa? Masukkan aku ke tempat kerja yang baik. Keluarkan aku dengan baik pula. Baik aku gagal atau aku keluar dari tempat kerja atau pulang pergi masuk, itu global kata Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Itu ayatnya bisa dihayati secara global apapun. Mau masuk apa lagi misalnya Naren? Misalnya mau masuk pasar ya, atau masuk mall gitu. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Allah masukkan aku ke mall ini di hati ya. Dengan cara masuk yang baik, di dalamnya bisa taat kepadamu, dan keluarkan dengan keluar yang baik. Tapi jangan pakai ini untuk maksiat ya. Mau ke tempat perzinahan, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Allah masukkan aku dengan tempat yang baik, ya bisa aja sih masuk ke tempat perzinahan untuk ngedakwah, bisa. Tapi asa gimana gitu. Oke, dengan demikian udah amanah ilmiah udah sampaikan 26 menit awal ini pembahasan tentang haji kemarin. Jadi ya mohon maaf atas ralat tersebut, sisi gelap haji furoda. Dan mohon maaf kalau menggebu-gebu karena emang greget, ya greget. Greget apakah suuzon ke Allah? Bukan. Salahkan kan dari sisi muamalah pihak banyak travel. Ya. Kenapa hal yang kayak gini disembunyikan dari jemaah? Kenapa nggak dari awal bilang aja? Ini nggak pasti keluar. Oh, ayat 80 ya tadi doanya ya. Surat 17 ayat 80. Nggak pasti keluar dari awal, kasih tahu. Kayak travel yang di Purwakarta tuh ada Murid Arizal namanya Haidar, travelnya jujur dari awal. Ini visa Furoda nggak ada kepastian, kami nggak mau janjiin apa-apa, nggak boleh walimatus safar, nggak boleh bikin apa pengumuman ke tetangga kami mau haji, nggak boleh ada kayak itu semua. Perjanjian hitam di atas putih, nggak akan lapor-lapor ke orang-orang akan pergi haji, karena kami nggak mau ngejanjiin apa-apa. Jujur dari awal, bagus. Kalau jadi haji tahun ini, berharap itu jadi haji yang mabrur dan Allah ampuni dosa-dosa dan juga dosa-dosa kalian ya. Dan kalau haji tahun 2031, dan itu sih kalau yang secara logika paling enak, karena haji di musim dingin. Kebayang Arab Saudi yang sekarang 50 derajat Celcius, nanti pas datang ke sana pas lagi suhu Lembang gitu, oh enak masya Allah ya, suhu Lembang jadi gak usah AC gitu. Tapi kalau mandi dingin jadinya jadi beser ke WC, ngantri ya, tetap aja ada kesulitan pasti dalam haji, pasti ada kesulitan. Tapi kesulitan itu yang akan jadi pahala insya Allah ya. Minta yang terbaik dari Allah sebagaimana doa yang tadi sampaikan di depan kalian. Baik, teman-teman, kita masuk ke materi inti. Sekali lagi maaf, muqaddimah ini adalah muqaddimah ralat atas ceramah episode 4A dan 4B tentang haji, amanah ilmiah untuk Arizal ralat. Dan sekali lagi nggak nyebut travel manapun, ini nasihat secara umum. Walaupun mungkin ada yang tahu ada di travel mana, perasaan nggak ada yang tahu kecuali Istiaa doang deh. Tapi ya tetap aja itu adalah nasihat untuk kita semua. Dan kalian pokoknya kalau punya duit segera daftarin ONA Plus ya. Tenang kok, cuman butuh $4.500. Maksudnya buat kalian yang misalnya udah 1 miliar, 60 juta tuh nggak terlalu besar lah. Daftar, adapun ngelunasinya nanti kok pas tahun keberangkatan, nggak harus buru-buru. Gimana kalau pas tahun keberangkatan ternyata pas tahun keberangkatan tiba-tiba kita nggak ada uangnya gitu, karena bisnis hancur, di-delay sampai tahun depannya belum ada, delay tahun depannya lagi. Jadi nggak akan ngeriset dari awal 7 tahun lagi gitu. Jadi aman lah insya Allah. Ini udah nyediain uang, udah yakin insya Allah berangkat, pas tahun keberangkatan qadarullah uangnya dicuri atau kayak gimana, nanti delay tahun depannya belum sanggup, tahun depannya lagi. Jadi sekali lagi nggak akan riset dari awal, jadi nggak ada ruginya daftar sekarang teman-teman, nggak ada ruginya. Oke. Baik, kita masuk ke materi inti. Mohon maaf harusnya ini kajian tazkiyatun nafs, tapi malah jadi kajian ngambek-ngambek hari ini. Kita buka ya materi episode ke-5B. Dan pingin ini kayaknya jadi 3 part. Untuk bagian sekarang pengen nyampein satu pembahasan, dan pekan depan mudah-mudahan bisa closing semuanya pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah.
Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia. Kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du, teman-teman semua, minta kalian buka ininya, buka Al-Qur'annya. Bisa? Yang punya Quran atau yang di handphone enggak apa-apa, silakan. Ya. Buka Al-Qur'an surat Hud. Ya, surat ke-11 ya. Surat ke-11. Sebentar, ini internet lagi lemot. Oke, teman-teman, kita akan ngebahas beberapa kaidah dalam tadabbur ayat-ayat Quran. Kita udah bahas sebenarnya sering ya tentang tadabbur Quran. Karena sekarang kita buat kalian yang mungkin baru hadir di kajian Rizal ini, ingin ngingetin bahwasanya kajian kita setelah beres kitab Tauhid udah ada di YouTube sekitar 90 episode. Kita sekarang masuk ke pembahasan Tazkiyatun Nafs. Apa itu pembahasan Tazkiyatun Nafs? Itu pembahasan tentang gimana biar hati kita tuh lebih lembut. Karena orang kalau misalnya hatinya nggak lembut, dia keras, maka cenderung akhlaknya, wataknya akan jadi buruk. Kita butuh kelembutan, kita butuh akhlak yang indah. Dan akhlak yang indah itu akan muncul ketika kita terbiasa dengan khusyuk. Dan kita udah bahas tentang bagaimana cara khusyuk dalam 4 ibadah kemarin. Di 4 episode sebelumnya, yaitu tentang sholat khusyuk, puasa khusyuk, zakat khusyuk, haji khusyuk. Padahal puasa, zakat, sama haji itu sebenarnya nggak harus khusyuk. Tapi kita bahas bagaimana aspek biar hati kita bisa kesentuh. Nah sekarang kita masuk ke poin nomor 5, yaitu cara agar hati kita lembut adalah tadabbur Quran. Nah Apin menyampaikan tentang beberapa kaidah untuk atau mungkin beberapa cara menghayati ayat-ayat Quran, dan ini sangat banyak. Makanya kenapa minta nanti di sesi terakhir taunya jawab, kalian tuh bisa tanyain ini tadabbur surat ini apa, tadabbur surat ini apa, tadabbur ayat ini apa, silahkan sampaikan. Nah yang pengen bahas malam hari ini adalah tadabbur surat Al-Baqarah. Emang bisa 286 ayat? Insya Allah sampaikan secara global. Tapi yang pingin sangat-sangat tekankan itu di 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Yang kemarin kalau nggak salah diminta sama Sule ya. Sule kalau nggak salah kemarin request itu. Nah tapi sebelum masuk ke Al-Baqarah, Apin sedikit ngebahas tentang surga dan neraka dulu deh teman-teman. Ada sebagian qori, entah mereka dapat dari mana, mereka itu bilang gini, kalau kita baca Quran tuh nadanya disesuaikan dengan ayat Qurannya. Kalau tentang neraka pakai nada sedih, kalau ayat surga pakai nada bahagia. Entar, nada bahagia tuh gimana? Kalau kita baca Quran dengan nada bahagia, itu kurang cocok. Jujur aja buat hati yang paling enak adalah baca Quran tuh dengan nada yang bisa nyentuh hati. Kalian kesentuh hatinya tuh kalau dengan nada sedih atau nada bahagia? Sedih lah. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Orang yang terbaik dalam membaca Quran adalah mereka yang kalau kau dengar bacaannya, kau punya dugaan kuat dia takut sama Allah. Syekh bin Baz menafsirkan hadis ini bahwasanya nada terbaik dalam membaca Quran adalah nada yang bikin hati itu sedih. Kayak Misyari Rashid tadi, itu ngebahas tentang surga neraka, nadanya tapi Masya Allah ya, indah banget, nyentuh hati banget. Dan itu yang suka dalam bacaan Misyari Rashid 20 tahun yang lalu. Yang emang sekarang udah beda bacaannya, nadanya gitu. Kalau mau tahu kenapa ya tanya Misyari Rashid sendiri ya. Cuman jujur pribadi emang favorit. Bahkan banyak di dunia ini yang favorit sama Misyari Rashid itu 20 tahun lalu. Nah teman-teman, Apin sedikit pembahasan tentang surga. Ya jujur aja ketika Misyari Rashid di surah Ar-Rahman aja ngebahas tentang surga dengan nada kayak gini,
Waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dzawata afnan. Itu indah banget, nyentuh. Tapi ketika ada orang yang baca tentang surga dengan nada kayak gini, kira-kira enak gak ya? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Apa gitu, nadanya nggak enakan banget. Makanya kemarin viral kan, bagaimana ketika seorang perempuan cewek qori pakai kerudung lagi ngaji di depan syekh. Kalian tahu nggak yang kemarin viral? Akhirnya dibully sama Indonesia. Syekh ini bilang, la ilaha illallah, ya ukhti, wahai saudaraku, ini baca Quran bukan nyanyi. Sampai digituin sama syekhnya, disindir gitu. Ini apa? Itu malah nggak bikin khusyuk. Bayangin kita baca Maliki Yaumiddin dengan nada gini. Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Duh, jujur nggak betah banget ketika ada imam yang baca kayak gitu. Tapi kalau bacanya gini ya, Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu lebih menghujam ke hati. Dan itu sekali lagi sesuai dengan sabda Nabi SAW. Ya. Nah memang Syekh Aiman ya yang kemarin viral itu, yang videonya mengkritisi akhwat yang ketika baca kok nadanya gitu gitu, aneh gitu nadanya. Juga pas ngedengerin, loh kok gini, nggak banget masuk ke hati. Dan ingat ya, semua ayat yang di Quran itu bisa berpotensi bikin kita nangis. Makanya nada sedih itu selalu cocok untuk semua ayat. Ayat tentang doa, ayat kisah Nabi Musa, ayat tentang kisah Fir'aun, ayat tentang hukum halal haram, ayat tentang perintah Allah untuk sholat dan zakat, ayat tentang surga. Ama kalau ngedenger surga, jujurnya bukan senang dalam arti, ya senang sih senang ya. Tapi kalau ngedenger tentang surga, pribadi Ama sedih. Kenapa sedih? Amal masih jauh. Gak ada pede-pedenya bahwasanya pasti masuk surga. Sehingga ketika baca ayat tentang surga tuh yang ada harusnya, ya Allah takut kalau aku gak masuk ke surga. Makanya baca ayat tentang surga pun bisa dengan nada sedih. Bener banget Syekh Ibn Bas tuh bilang sebaik-baiknya nada itu ya nada yang bikin hati kesentuh, nada yang sedih, nada yang bisa bikin nangis. Dan itu indah banget teman-teman. Nah, aku ingin ngebahas sedikit tentang bagaimana kita Islam ini agama yang luar biasa banget, dari seluruh aspeknya tuh sempurna. Sampai seorang Kristen bernama Anthony Green, yang beliau tidak lain adalah guru Arizal sendiri, yang Masya Allah ketika ADM dibalas sama beliau, bahagia banget. Ada hidayah salah satunya oleh Anthony Green, atau nama lainnya adalah Abdurrahim Green. Ceramah di YouTube-nya tuh luar biasa, cuman sayang banget ceramah-ceramah beliau yang paling ekstrim cool gak ada di YouTube, yaitu ceramah perjalanan akhirat. Itu adanya di islamway.com, tapi versi yang jadul. Kalau yang versi sekarang mungkin masih ada, kalau kalian mau nyoba nyari ceramah perjalanan akhirat tuh beliau nyentuh banget. Beliau seorang Kristen yang kemudian murtad jadi Buddha. Dari Kristen murtadnya ke Buddha. Kristen murtad jadi Buddha, lalu jadi Hindu, lalu jadi agnostik, lalu jadi campur aduk semua agama. Sampai akhirnya beliau berpikir, udahlah aku capek dengan agama, saya pinginnya dapat duit banyak dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Ini beliau mikir, apa pekerjaan yang paling gampang tapi gajinya gede? Beliau searching Imam Masjidil Haram. Tinggal bilang Allahu Akbar, gajinya gede. Dari situ beliau udah pengen jadi orang Islam aja deh. Baca Quran. Dan pas beliau baca Quran, Allahu Akbar, kaget. Pas baca Al-Fatihah, nyentuh hati banget. Dan pas yang luar biasanya, beliau pernah pas ceramah tuh kayak gini. Aku mempelajari Quran dan Masya Allah, aku udah mempelajari banyak agama, dan saya nggak pernah menemukan satupun agama yang menjelaskan tentang surga dengan neraka dengan penjelasan yang benar-benar seakan-akan real banget. Walaupun kita tahu surga dan neraka tuh nggak bisa kita bayangkan, karena yang kita bayangkan pasti lebih ekstrim lagi untuk neraka. Yang kita bayangkan pasti lebih indah lagi tuh surga. Jadi yang kita bayangkan nggak ada apa-apanya dengan yang realnya.
Tapi bagaimana Allah dengan redaksi ayatnya tuh benar-benar membuat, benar-benar mencekam untuk masalah neraka dan benar-benar nyenengin untuk masalah surga. Ini coba kalian coba tadaburi ini teman-teman. Surat An-Naba. Bagaimana pembahasan tentang nerakanya itu ekstrimnya tuh. Dengan bahasa yang begitu dalam. Coba, mau tahu, kalian tahu pasukan pengintai? Banyaknya anak bocil ingatnya sama Attack on Titan, pasukan pengintai teh. Tahu nggak pengintai artinya apa? Tahu Narendra? Nggak tahu ya? Ini salah satu bahasa yang baru tahu sekarang-sekarang ini. Setelah ngedengerin ceramah tafsir baru tahu apa itu pengintai. Pasukan pengintai itu gini. Ada orang lewat, lalu kita sudden attack. Tahu? Attack secara tiba-tiba. Ada yang musuh lewat gitu, kita nyumput dulu. Pas sudah nyumput langsung jerang. Serang dari arah yang gak disangka-sangka. Allah berfirman di surah An-Naba, Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya jahanam adalah tempat pengintai. Siksaannya tuh siksaan yang versi pengintai. Artinya apa teman-teman? Orang yang ada di neraka akan disiksa oleh Allah dari arah yang mereka gak pernah duga-duga. Min haitsu la yash'urun, kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la yash'urun di ayat yang lain. Jadi orang di neraka itu teman-teman, mereka kan sebagiannya akan Allah butakan. Mereka ngira siksaan tuh akan dari bawah misalnya, taunya datangnya dari kanan. Pas mereka expect siksaan dari kanan, taunya datangnya dari kiri. Pas mereka ngira siksaannya dari bawah, taunya dari atas. Pas ngiranya dari atas, taunya dari depan. Jadi setiap siksaan gak pernah mereka bisa antisipasi sebelumnya. Kan kalau antisipasi misalnya mau ke muka gimana kira-kira responnya? Tutup gini ya, walaupun akhirnya tangannya bolong juga. Tapi setidaknya bisa ngurangin damage gitu. Tapi no, di neraka gak gitu. Siksaannya tuh mengintai. Datang dari arah yang gak diduga-duga. Coba bayangin teman-teman. Ini di Quran, di bahasa tuh benar-benar wow, sangat mendalam. Terus ketika tentang surga, Allahu Akbar. Pas Allah berfirman, Jaza'am mir rabbika ata'an hisaba. Itu kan kalau terjemah simpelnya tuh balasan dari Tuhanmu yang setimpal gitu. Tapi kalau kita tahu tafsirnya, ata'an hisaba, itu tuh kayak gini teman-teman. Gambarannya tuh kayak gini. Orang-orang di surga tuh akan dikasih terus sampai mereka tuh bilang cukup. Kebayang gak sih? Itu kalau kita gambarkan realnya tuh kayak gitu. Mereka tuh akan dikasih sampai mereka bilang cukup ya Allah, cukup ya Allah. Dan itu sesuai dengan hadis Nabi SAW. Ketika Allah udah nawarin, kamu pengen apa? Allah kasih, kamu pengen apa? Lalu mereka bilang, ini ada dalam sebagian hadis terutama tentang syuhada. Mereka bilang, ya Allah, kami mau apa lagi? Kami udah ada di sekelilingmu ya Allah. Atau tentang penghuni surga, ketika mereka ditawarin, mereka bilang, kami udah cukup semuanya ini ya Allah. Lalu Allah berfirman bahwasanya Dia akan memberikan sesuatu yang lebih daripada surga itu, yaitu apa? Allah akan buka hijabnya sehingga mereka bisa memandang wajah Allah. Dan Allah berfirman, pada hari ini aku limpahkan keridoanku kepada kalian sehingga kalian tidak akan pernah lagi dapat murkaku untuk selama-lamanya. Itu lebih bahagia daripada surga itu sendiri. Coba bayangin ketika kalian lagi baca atau jazaa'am mir rabbika ata'an hisaba, balasan dari Tuhanmu yang sangat banyak, sampai kita bilang cukup ya Allah, saking kebanyakannya. Tapi nggak ending di situ. Habis itu Allah kasih nikmat yang paling puncak, yaitu Allah membuka wajahnya sehingga kita bisa melihat indahnya wajah Allah yang tidak serupa dengan makhluknya tentunya. Itu kalau kita ngebaca aja pas lagi sholat kita, ya pas lagi baca surat An-Naba, misalnya rakaat ke-1, kita baca Inna jahannama kanat mirsada. Lalu kita diem. Kita bayangin kalau kita berdiri di atas sendal dari neraka, kemudian kita disiksa dari atas, kanan, kiri, belakang, depan. Dan kita gak pernah nyangka-nyangka itu akan ada dari arah sana. Coba bayangin ekstrimnya. Dan itulah siksaan jahanam. Belum lagi baca surah Ad-Dukhan. Inna syajarataz zakum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghalyil hamim khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim Dhuq innaka antal azizul karim.
penghinaan dari Allah untuk penghuni neraka. Buah zakum itu makanan untuk pendosa yang akan memenuhi perut bagaikan minyak yang mendidih. Tariklah dia ke jalan menuju jahim. Rasakanlah azab, sesungguhnya engkau yang sangat perkasa, engkau sangat mulia. Engkau sangat perkasa lagi mulia. Jadi Allah akan bilang, atau malaikat akan bilang ke penghuni neraka, rasakanlah azab wahai orang yang sangat perkasa lagi mulia. Kira-kira itu pujian atau sindiran? Sindiran. Lihat bagaimana ekstrimnya bahasa. Ini ekstrim dalam makna positif tentunya ya. Kalau ngomong ekstrim tentang Quran tentunya dalam makna positif. Lihat bagaimana ekstrimnya sindiran Allah untuk penghuni neraka. Kan harusnya syukur mampus dasar orang lemah gitu. Tapi Allah bilang, rasakanlah azab wahai yang maha perkasa lagi maha mulia. Dan itu buat orang penghuni neraka. Lihat bagaimana dihinakannya orang di neraka. Karena mereka ngerasa diri mereka perkasa, kuat, mulia. Lalu Allah balas dengan di neraka dengan siksaan buah zakum. Yang ketika mereka makan itu sampai di kerongkongan dan mereka tuh nggak bisa nelen. Saking itu nyangkut di kerongkongan. Buah yang berduri dan mendidih nyangkut di kerongkongan. Tapi saking mereka laparnya akhirnya mereka paksa. Akhirnya zakumnya masuk ke perut dan ususnya terputus-putus. Dan mereka nggak mati. Dan itu deskripsi di Quran tuh seperti itu teman-teman. Makanya tadi pas Misyari Rashid ngebaca surat Hud bagian akhir. Zafiru wa syahiq. Orang di neraka tuh nafas dan ngeluarin nafasnya tuh sambil merintih. Sambil merintih. Narik nafasnya sambil nangis. Keluarin nafasnya sambil nangis. Wow. Itu yang dihayati oleh Abdurrahim Green. Sampai beliau tuh berkaca-kaca nangis. Bisa seperti ini ya. Agama yang mau aku anut ternyata ini loh Islam. Yang gak pernah aku temukan dalam kitab-kitab sebelumnya. Jadi kalau kita mau ngebaca Quran dengan tadabbur tuh indah teman-teman. Belum lagi surah Al-Insan tentang surga ya Allah. Teman-teman udah pernah sampaikan ini waktu tafsir surat Yusuf. Tapi Apin sampaikan ulang. Tahu nggak? Apa common? Apa yang common? Common itu apa bahasa Indonesia? Yang umum. Atau yang sama lah ya. Apa yang sama dilakukan oleh orang kaya dengan orang miskin yang jahat. Biasanya orang kaya yang jahat dan orang yang miskin yang jahat. Apa deh? Nyuri. Orang kaya yang bisnis tapi nggak bertakwa sama Allah, dan orang miskin yang juga nggak bertakwa sama Allah. Kira-kira dosa apa yang biasanya mereka itu sama gitu? Mau orang kaya mau orang miskin dosanya itu sama. Riba. Riba? Enggak. Si Timothy nggak riba tuh. Kafir tapi nggak riba tuh. Seks dan miras. Ya nggak sih? Orang-orang miskin yang di kampung minum miras nenggak, walaupun campur rinso mungkin atau campur apa lah dia, bukan rinso apa, campur deterjen atau apa. Orang kaya wine belinya dengan wine termahal gitu. Jadi wine dan seks itu dua hal yang sama-sama dikejar mau oleh orang kaya ataupun orang miskin. Iya enggak? Iya kan ya? Dan Allah sering nyebutkan di surga ada apa? Bidadari, dan juga ada apa? Khomer. Bukan seakan-akan, emang Allah maha tahu ya. Tapi lihat kalau dari sudut pandang kitanya, seakan-akan Allah tuh udah tahu gitu. Walaupun Allah pasti tahu. Saya lagi ini dari sudut pandang kitanya. Seakan-akan Allah tuh udah tahu bahwasanya orang mau kaya mau miskin, wine tuh jadi hal yang dikejar-kejar oleh mereka. Untuk orang kaya, wine tuh jadi penghibur untuk bikin mereka lepas dari stres. Orang miskin juga sama. Yang gak bertakwa sama Allah minum miras. Lihat yang suka ketahuan gitu, main gapleh, minum miras, ternyata keluarganya miskin, utang banyak. Tapi kenapa masih minum wine dan juga seks, zina? Begitupun orang kaya yang katanya udah gak ada problem, enak hidupnya. Tapi kenapa minum wine? Kenapa mereka masih free sex juga? Kenapa nggak nikah aja yang halal? Kenapa masih milih yang itu? Nah jadi dua hal ini sering Allah sebutkan di Quran, ini bukan porno. Justru ini tuh dua hal yang memang menjadi common untuk seluruh manusia. Kalau misalnya orang kaya nggak butuh seks dan wine, ya mungkin nggak akan mewah gitu ya. Pembahasan tentang bidadari dan juga wine. Tapi Allah tahu orang kaya pun ngejar itu. Orang kaya pun ngejar seks dan juga wine. Orang miskin juga sama. Ingin seks dan wine juga. Atau jangan wine deh, wine kemahalan apa? Bir gitu ya, atau sake gitu.
Ya. Nah, mari kita bahas tentang wine, tentang khomer. Tapi ingat di surga tuh khomernya lezat, kata Allah. Lezatil lisyaribin. Enak banget rasanya bagi orang-orang yang minum. Gak memabukkan. Yang ada rasa anget, nyaman, enteng, nikmat, dan gak memabukkan. Tapi lihat bahasa Allah ketika Allah ngasih tahu tentang penghuni surga akan dikasih wine. Maaf kalau bahasa wine kurang tepat, tapi nggak apa-apa lah kita pakai wine. Bahasa Arabnya apa? Khomer ya, khomer. Nggak apa-apa kita pakai bahasa mewah deh. Versi Indonesianya wine atau versi Inggris. Lihat bagaimana Allah ngasih tahu kita tentang pemberian Allah kepada penghuni surga tentang wine tersebut. Dengan 3 step di surah Al-Insan. Yang pertama apa? Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti, yang taat kepada Allah, itu di surga akan minum dengan minuman yang tercampur dengan kafura. Itu. Wa yusqawna fiha, yaitu yang pertama mereka akan minum. Jadi penghuni surga di surga akan apa? Minum. Oke, minum. Lalu di ayat-ayat berikutnya Allah berfirman, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Mereka akan diberi minum dengan minuman yang dicampur dengan zanjabila. Lihat teman-teman, aku mau analogikan dengan kalian datang ke pernikahan mewah. Pernah kalian datang ke pernikahan mewah? Pernah ya? Gimana kalau ke pernikahan mewah makanannya wow ya? Kalau mau minum kalian dikasih atau ngambil sendiri? Ada yang dituangin, ada yang ngambil sendiri, atau tergantung kalian VIP atau orang biasa ya. Arisa dulu pernah diundang di pernikahan yang bisa dibilang mewah, VIP, tapi milih jalur yang biasa. Soalnya baru dipanggil VIP-nya pas udah mau ending acara gitu ya. Pas awal nunggu 2 jam ngantri lama. Pas udah mau ending nikahan baru tidak ada Abu Takeru masukin ke VIP. Karena yang bimbing suami istrinya. Dua-duanya murid Arizal gitu. Nah teman-teman, kalau kita masuk ke sebuah pernikahan, kita bisa ngambil minuman gitu, sendiri gitu. Gelegek. Kita ngerasa seneng gak diundang di pernikahan mewah, terus kita bisa ngambil minum sepuas kita? Enak gak? Seneng gak? Seneng lah. Tapi kira-kira kalian lebih seneng lagi gak kalau kalian pas datang lalu ada pelayan-pelayan yang nuangin minuman ke kalian? Kalian lebih ngerasa enak gak digituin? Saya dihormatin banget. Tapi kemudian yang tertingginya, gimana kalau kalian pas datang ke pesta pernikahan, pengantinnya yang punya acara turun dari singgasananya langsung nuangin minuman ke kita? Kira-kira kita ngerasa gimana? Wow, terbang ya nggak sih? Aku orang yang bukan siapa-siapa, tapi aku dikasih minum sama pengantin. Inilah teman-teman step bagaimana Allah gambarkan tentang orang yang bertakwa yang minum di dalam surga. Yang pertama Allah berfirman, innal abrara yashrabun. Mereka minum. Jadi mereka yang ngambil minum, mereka minum sendiri. Kemudian ayat-ayat selanjutnya Allah berfirman, wa yusqawna fiha. Mereka diberi minum. Siapa yang ngeberi minumnya? Wildan. Yaitu pelayan-pelayan yang super duper ekstrim ganteng. Wajahnya gak ada kumis, gak ada jenggot. Super ekstrim ganteng bagaikan mutiara yang bertebaran. Itu pelayan-pelayan super ganteng itu akan nuangin minuman ke kita. Kemudian yang step tertingginya apa? Allah berfirman, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Tuhan mereka, yaitu Allah, memberi mereka minum dengan air kesucian. Allahu Akbar. Ngebayang gak sih teman-teman? Kita masuk surga, awalnya minum, pas sudah minum, taunya ada wildan yang nuangin minum, kemudian yang terakhir Allah yang ngasih kita minum. Lihat bahasanya begitu elegan banget. Di surat Al-Insan, pernah gak sih kalian baca Al-Insan kayak gitu? Pas pertama kita baca, aku bisa minum di surga, bebas. Lalu kemudian ada wildan yang nuangin minuman. Terus pas terakhir Allah yang langsung kasih minum. Ya Allah, aku siapa? Aku hina, tapi aku diberi minum oleh Engkau ya Allah. Itu mewah banget teman-teman. Itu kita bisa nangis baca surah Al-Insan.
Tapi begitulah kita, ketika baca Quran tuh skip, jadi kurang dihayati. Baik teman-teman, kita masuk ke surah Al-Baqarah secara ringkas, dan ini mudah-mudahan kalian bisa dapat feelingnya. Al-Baqarah adalah surat terpanjang di Quran, dan di dalamnya banyak dibahas tentang hukum-hukum, tentang perintah Allah, tentang larangan Allah, itu banyak banget. Awal Allah memperkenalkan kitabnya di surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi. Setelah Allah ngasih tahu tentang kitab Al-Quran yang di dalamnya tuh nggak ada keraguan, isinya selalu kebenaran. Allah lanjut berbicara tentang 3 golongan manusia. Pertama siapa? Orang yang beriman. Alladzina amanu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah berbicara tentang orang yang beriman. Setelah orang yang beriman, Allah berbicara tentang orang kafir. Ketiga, Allah berbicara tentang orang munafik. Jadi Allah membuka surah Al-Baqarah ini dengan pembahasan 3 tipe manusia yang akan menerima Quran ini. Yang pertama, orang yang beriman, mereka menerima Quran. Yang kedua, orang kafir, ngapain? Nolak Quran. Yang ketiga, munafik, ya pura-pura beriman padahal mereka gak beriman. Jadi seakan-akan Allah udah ngasih option di sini. Seakan-akan ya. Nih, akan ada 3 dari hambaku, mukmin, kafir, munafik. Tinggal pilih mau jadi yang mana. Mau jadi kafir masuk neraka, munafik masuk neraka kata Allah. Mukmin masuk surga, pilih yang mana. Semuanya ada konsekuensinya. Jadi di awal tuh kita udah disuruh milih. Kita tentunya milih jalur yang mana? Jalur yang beriman. Setelah kita milih jalur yang beriman, ya Allah, ngomong aja di hati pas baca ayat 1-20. Setelah beres pembahasan tentang munafik, kita ngomong ke Allah. Gak apa-apa, ngomong boleh. Kalau di luar sholat ngomong aja. Baca Quran tuh berhenti dulu, ngomong kayak ke Allah. Ya Allah, aku telah mendengar ayat-ayatmu ini. Aku memilih untuk jadi orang yang beriman. Dan aku akan selalu beriman sampai aku mati ya Allah. Jaga imanku ya Allah. Nah setelah itu Allah ngasih tahu tentang Nabi Adam dan sebagainya. Untuk bagian sini kita skip dulu. Langsung kita loncat ke pembahasan Bani Israel. Apa sih Bani Israel teman-teman? Kenapa Allah nyampain tentang Bani Israel sampai berapa puluh ayat? Bani Israel itu, mereka tuh kaum yang sangat wataknya tuh nyebelin, kurang ngasem, kurang ajar. Allah nyuruh A, mereka nggak mau. Allah nyuruh B, mereka nggak mau. Allah kasih nikmat, mereka kufur nikmat. Allah kasih ini, mereka nggak ngakuin. Allah nyuruh A, mereka milih B. Allah ngasih tahu jangan kayak gini, mereka ngakal-ngakalin. Jadi Allah ngasih tahu ke kita, seakan-akan Allah bilang gini, wahai hamba-hambaku yang beriman, inilah kaum Bani Israel yang ketika aku perintahkan mereka nggak taat. Ketika aku larang mereka malah melakukan kemaksiatan. Ketika dikasih hukum A, mereka malah nyari-nyari celah untuk menghalalkan sesuatu yang haram. Dan mereka selalu mencari jalan untuk mengkhianati Allah. Dan bahkan mereka bilang apa? Sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami nggak mau taat. Jadi Allah ngasih kita hati untuk merenung. Siap-siap nih golongan-golongan ini, yaitu orang-orang yang bebal, orang-orang yang hatinya keras. Kalian jangan jadi seperti mereka. Jadi kalau kita lagi baca ayat tentang Bani Israel tuh kita ngomong di hati, ya Allah jangan biarkan aku jadi kayak mereka. Ya Allah jangan biarkan aku jadi kayak mereka. Hatinya keras, menolak perintahmu, melanggar laranganmu, ngakal-ngakalin yang haram biar kelihatan jadi halal. Ya Allah aku gak mau jadi kayak mereka ya Allah. Mereka ngakunya beriman, Bani Israel beriman kepada Nabi Musa, tapi hakikatnya mereka kufur kepadamu ya Allah. Bahkan ada juga ayat tentang murtadnya Bani Israel. Setelah nyembah Allah, mereka nyembah sapi lagi. Di sini kita doa, ya Allah jangan biarkan aku jadi musyrik setelah beriman. Kita doa gitu. Kita dikasih tahu oleh Allah tentang kaum Bani Israel, agar kita ready gitu. Jangan sampai kita jadi kaum bebal seperti mereka. Setelah udah pembahasan Bani Israel, pembahasan apa tahu? Hukum-hukum Allah. Perintah tentang haji, perintah tentang bagaimana cara menggauli istri dengan baik, perintah tentang puasa, perintah tentang sholat, perintah tentang bagaimana kalau misalnya cerai sama istri harus cerai dengan cara yang baik, bagaimana kalau istri lagi haid, bagaimana kalau suami meninggal, gimana warisan. Kalau warisan detailnya di surah An-Nisa, tapi secara umum Allah kasih tahu kalau ada orang mau meninggal ngasih wasiat, itu semua Allah kasih tahu di surat Al-Baqarah. Kalian ngeliat gak stepnya bagaimana indah banget ya? Awal Allah kasih muqaddimah perkenalan tentang kitab Quran ini. Gak ada keraguan di dalamnya. Lalu Allah seakan-akan ngasih apa? Pilihan mau jadi beriman, kafir atau munafik. Setelah kita bilang aku beriman,
Allah ngasih tahu tentang manusia yang pertama itu Nabi Adam sempat digelincirkan ke dalam dosa lalu ke bumi, tapi kemudian tobat lagi. Seakan-akan Allah ngajarin kita, suatu saat kau akan tergelincir ke dosa, tapi kamu kalau balik lagi ke aku, kau akan selamat. Lalu kemudian Allah kasih tahu tentang Bani Israel, ini orang-orang yang akan bebal, kamu jangan seperti mereka. Nah setelah hati kita udah siap, baru dikasih tahu tentang perintah, larangan, perintah, larangan, perintah, larangan, perintah, larangan. Ngerti nggak teman-teman? Lihat begitu indahnya surat Al-Baqarah. Dan di ending semua itu ada ayat tentang muamalah yang terpanjang, ayat 282. Setelah beres 883, masuklah ke 284. Jadi setelah pembahasan tadi dengan urutan tadi yang begitu sistematis yang sangat indah, masuk ke ayat 284. Ini teman-teman ingat, adalah salah satu ayat yang paling berat untuk sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kalau kalian nampakkan apa yang ada di dalam hatimu, atau kalian keep isi hatimu di dalam hatimu saja, Allah akan menghisapmu, kata Allah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah ampuni siapa yang Dia kehendaki dan Allah siksa siapa yang Dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Ketika ayat ini turun, teman-teman, langsung sahabat Nabi SAW stres. Ya Rasulullah, kami telah mendengar banyak ayat-ayat Allah tentang perintah, larangan, perintah, larangan, perintah, larangan. Kami laksanakan sesuai kemampuan kami ya Rasulullah. Tapi di ayat ini Allah kasih tahu bahwasanya apapun yang kita tampakkan di mulut dan apapun yang terbesit di hati, Allah akan hisab. Ya Rasulullah, kami mungkin bisa mengatur anggota tubuh kami, tapi kalau hati kami nggak bisa ngatur ya Rasulullah. Kalau seandainya bersitan-bersitan hati kami akan dihisab juga oleh Allah, kami celaka ya Rasulullah. Kami coba bayangin teman-teman, ketika ayat ini turun, artinya kalau kalian misalnya di dalam hati ngejek orang lain, di dalam hati doang, cuman bersitan hati, itu tuh akan dihisab sama Allah. Kalian terbesit suuzon ke orang lain, itu akan dihisab sama Allah. Kalian ngejek orang lain di dalam hati, dihisab sama Allah. Berat nggak? Sedangkan isi hati kita, kalian iri sama teman-teman dapat uang, kemudian kalian iri, dihisab sama Allah. Kebayang gak sih kalau semua bersitan hati kita akan dihisab sama Allah? Kita berabe, kita celaka. Dan apa respon Nabi SAW? Kurang lebih kayak gini, kalian mau seperti Bani Israel? Jangan seperti itu. Ayat Allah udah turun, jangan kemudian protes, kata Nabi SAW. Jangan protes. Ini pakai bahasa yang ada dalam hadis Sahih Bukhari. Jangan protes. Kalian katakanlah bahwasanya kalian beriman kepada Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Kalian beriman sama itu semua. Dan katakanlah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Jangan protes sama ayat ini. Katakanlah kami beriman dan kami taat. Akhirnya disitulah Allah turunkan ayat 285. Allah memuji para sahabat Nabi SAW. Walaupun awalnya mereka stres, ya Allah, kalau isi hati kami harus dihisap juga, kami pasti masuk neraka ya Allah. Langsung Allah turunkan ayat selanjutnya memuji para sahabat. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na. Bahasa kitanya gini ya. Ini pakai bahasa Arizal. Ingin menggambarkan isi hati sahabat-sahabat Nabi SAW. Ya Allah, ayat yang tadi berat banget untuk kami ya Allah. Kami gak sanggup kalau isi hati kami harus dihisap semuanya. Tapi kami taat dengan apa yang disampaikan Rasul-Mu ya Allah. Bahwasanya kami beriman kepadamu, kepada malaikatmu, kepada kitab-kitabmu, kepada Rasul-Rasul-Mu. Kami beriman pada itu semua ya Allah. Kami gak mau protes sama satu pun dari ayat-Mu ya Allah. Dan kami pun mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kami gak mau kayak Bani Israel ya Allah. Kami beda dengan Bani Israel yang menolakmu. Yang kami katakan adalah sami'na wa ata'na.
Tapi Engkau tahu ya Allah bahwasanya dalam ketaatan kami itu penuh kekurangan. Karena itu ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir, ya Allah, ampuni kami. Karena dalam ketaatan kami pun pasti banyak kekurangan. Kami minta ampunanmu ya Allah. Sesungguhnya kami akan kembali kepadamu. Dan teman-teman, apa coba yang terjadi? Setelah para sahabat menerima firman Allah, setelah para sahabat gak protes, setelah sahabat menerima apa aja ya Allah, kami gak akan protes lagi, kami sami'na wa ata'na, Allah kasih hadiah. Apa hadiahnya tahu? Hadiahnya adalah ayat yang sebelumnya dinasakh dengan ayat yang setelahnya. Jadi kan ayat yang sebelumnya Allah bilang mau kita ucapin atau di dalam hati aja, misalnya ngomong gitu ya, ke Ali maaf ini mah bohong ya, Ali mah ganteng tapi bilang Ali jelek misalnya gitu di dalam hati ya. Mau bilang Ali jelek di dalam hati atau bilang Ali jelek pakai lisan tetap akan dihisab sama Allah. Itu kalau ayat yang tadi ya, yang pertama bahas. Kan berat tuh kalau gitu. Kita ngelihat ada orang yang gendut, langsung dia dalam hati kita, dasar gendut. Langsung dihisab sama Allah kalau pakai ayat yang tadi yang sebelumnya. Tapi ternyata setelah sahabat Nabi SAW menerima itu, ya udah kami pasrah aja sama Allah. Allah kasih hadiah dengan ayat terakhir Al-Baqarah, yaitu apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Para ulama mengatakan ayat ini menasakh ayat yang sebelumnya. Artinya, bukan berarti ayatnya dihilangin, ayatnya tetap ada. Ayatnya tetap ada tapi hukumnya dirubah. Yaitu yang awalnya bersitan hati akan dihisap oleh Allah, tapi setelah turun ayat terakhir Al-Baqarah, Allah hapus itu. Apa yang ada di bersitan hati kita gak akan Allah hisap. Sahabat seneng gak teman-teman? Seneng banget. Itulah yang mereka harapkan. Kalau bersitan hati akan dihisap, kita berabe. Tapi ternyata Allah tahu para sahabat pingin gitu. Jangan sampai dihisap deh untuk yang di hati. Akhirnya Allah kabulkan itu. Bahwasanya apa yang di dalam hati para sahabat Nabi SAW dan kita semua, selama itu baru berupa bersitan, tidak akan Allah hisap. Kita bersihkan di hati misalnya, pingin zina, di dalam hati ya, kalau diomongin akan Allah siksa. Tapi kalau baru di hati, aku pingin zina, itu nggak Allah catat, nggak akan Allah hisap. Bahkan ketika kita ada bersitan ingin zina, terus kita langsung lawan, no, aku nggak mau zina, jadi apa? Jadi pahala. Baik banget Allah, baik banget. Dan setelah Allah kasih hadiah tadi, jadi ingat ya, kalau bersitan hati awalnya dihisap oleh Allah nggak? Awalnya dihisap berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 284. Tapi kemudian di ayat 286 menasakh yang 284, yaitu bersitan hati tidak akan Allah hisap selama tidak diucapkan di mulut dan dipraktikkan anggota badan, atau selama itu tidak mengakar di hati. Artinya kalau kalian mulai ada bersitan-bersitan ria atau sombong, dihisap nggak? Nggak. Tapi kalau ria dan sombongnya itu udah mengakar di hati, baru itu dihisap sama Allah. Kalau yang pertama mah sekedar bersitan aja harus dihisap, berat. Tapi kemudian Allah kasih keringanan, enggak. Bersitan, niat, selama niatnya bukan niat yang menuju azam. Jadi niatnya tuh baru niat yang lemah gitu, bukan mau tekad melakukan dosa. Ya, di dalam hati pingin zina, itu belum dihitung. Tapi kalau udah ada progres menuju zinahnya, itu jadi dosa tentunya. Dan bukan hanya itu teman-teman, bukan hanya itu. Hadiah terakhir adalah di ayat ini Allah merespon. Ketika para sahabat mengatakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan siksa kami kalau kami lupa atau kami bersalah. Allah berfirman, qad fa'alt. Aku udah kabulin permintaan kalian. Rabbana Rabbana apa? Bukan. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Allah berfirman, qad fa'alt, aku udah mengabulkannya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, qad fa'alt, kata Allah. Aduh, jadi ternyata setelah turun ayat ini, Nabi kita SAW ngasih tahu umat ini diberi kespesialan Allah dalam 3 hal, yaitu mereka tidak akan disiksa untuk perkara yang mereka nggak sengaja,
Apalagi kedua, terpaksa atau apa? Lupa, atau misalnya lagi nggak nyadar gitu. Orang kesurupan ngelakuin dosa nggak dicatat. Orang ngelakuin dosa karena dipaksa nggak dicatat oleh Allah. Orang ngelakuin dosa karena apalagi tadi? Ya karena lupa gitu, bener-bener nggak nyadar, itu nggak dicatat jadi dosa. Ini hanya ada di umat Nabi Muhammad SAW. Umat sebelum Nabi Muhammad SAW, kalau disuruh murtad, kamu murtad. Kalau nggak murtad, aku bunuh. Itu nggak ada pilihan. Kalau mereka murtad demi menyelamatkan nyawa, itu tetap divonis oleh Allah murtad. Jadi umat Nabi Muhammad SAW diberi kespesialan berupa apa? Tidak dicatat dosa kalau lupa, nggak nyadar, atau dipaksa. Tapi umat sebelumnya enggak dimaafkan. Jadi kalau ada umat sebelum Nabi Muhammad SAW dipaksa murtad, boleh murtad pura-pura enggak? Enggak boleh. Kalau mereka murtad, kafir jadinya. Tapi kita dikasih kespesialan. Kalau umat sebelum Nabi Muhammad SAW ngelakuin kesalahan karena lupa, karena nggak sengaja, dicatat dosa nggak? Dicatat, tetap jadi dosa. Kebayang nggak beratnya? Kalau kita nggak, karena lupa gitu, karena nggak sengaja banget, itu nggak dicatat jadi dosa. Inilah teman-teman penghayatan yang bisa kalian hayati. Kalau kalian mau baca Al-Baqarah, kalian nggak bisa menghayati per ayat, baca aja seluruhnya tanpa penghayatan, lalu beres Al-Baqarah, kalian ngerenung dengan renungan tadi. Semoga manfaat ceramah ini teman-teman ya. Paling banter 5 menit buat tanya jawab. Ini udah ngaret banget, harusnya jam 10 udah beres, tapi maaf ya karena tadi banyak itu. Udah dibahas tentang sisi gelap furoda, udah. Nanti tinggal dengar aja rekamannya ya. Oke. Kalau bersitan hati misalnya ingin pacaran tapi tidak melakukannya, tapi suka dibayangin kalau pacaran bakalan bisa begini atau begitu, apakah juga terhitung dosa seperti pacaran? Baik. Nah, dalam kasus di mana bersitanya itu dilanjutkan sampai bayangannya tuh kayak real banget di otak, di situ memang ulama beda pendapat. Oke. Kalau baru bersitan singkat, dimaafkan nggak? Dimaafkan, menurut kesepakatan ulama dimaafkan. Tapi kalau bersitan hatinya udah dibayangkan, jadi kitanya tuh bener-bener dikuatkan gitu, bayangannya di otak, di situ ulama berbeda pendapat. Sebagian berpendapat tetap gak dihukum sama Allah, sebagian ulama berpendapat itu dihukum. Contoh, orang lagi di kamar sendirian, lalu dia berfantasi lawan jenis atau apapun yang bisa ngebuat syahwatnya naik, lalu sengaja fantasinya dikuatkan, digambarin di otak sedetail mungkin di dalam otak dia. Nah, menurut sebagian ulama, fantasi itu mau sampai 1 jam 2 jam pun ya, difantasiin sampai benar-benar di otak jadi kayak real, itu tetap nggak dicatat dosa berdasarkan hadis tadi. Tapi menurut sebagian ulama itu dicatat jadi dosa karena itu bukan bersitan hati normal, tapi bersitan hati yang sebenarnya bisa ditepis, tapi kita malah sengaja melanjutkan. Dari sinilah turunannya pembahasan yang pernah sampaikan ke kalian, bahwasanya dalam mazhab Syafi'i, tolong ya jangan terkecoh. Kalau ada pendapat ulama A yang kalian di hati juga udah nggak serek, ya jangan diambil. Tapi dalam sebagian pendapat mazhab Syafi'i, itu boleh ketika lagi berhubungan badan dengan istri, kita ngebayangin orang lain demi menambah syahwat, itu diperbolehkan dalam pendapat sebagian ulama. Kenapa bisa muncul pendapat ini? Ya dari tadi pembahasan yang tadi saya sampaikan. Ngerti nggak kalian? Awas jangan dipraktekin ya. Jangan, ini pendapat ulama Syafi'i tapi bukan berarti pendapat yang benar. Ya, pendapat ulama lain adalah nggak boleh kalau menyengaja berfantasi dengan yang lain supaya bisa lebih syahwatnya lebih naik ketika bareng istri, itu nggak boleh. Itu jadinya zina hati menurut sebagian ulama. Baik, 3 menit lagi. Kalau lagi doms kaki, apa boleh sholat wajib sambil duduk? Nggak boleh. Sholatnya wajib sambil berdiri. Lalu ruku, itidal, lalu sujud. Lalu duduk antara 2 sujud, lalu sujud lagi. Nah, setelah sujud kedua, kalau masih bisa bangun dengan bantuan kaki atau kalian di sebelah kanan dan kirinya ada pegangan, sehingga pas bangun tuh sambil pegangan, wajib lakukan itu. Jadi kalian sholatnya misalnya di sebelah sofa gitu ya, atau sebelah kursi, sehingga ketika naik kalian bisa sambil begini gitu. Tapi kalau nggak bisa sama sekali bangun, minimal pas berdirinya aja yang rokaat awal. Rokaat awal harus berdiri. Setelah beres sujud kedua, pas mau berdiri lagi udah nggak bisa, maka pada saat itu kita nggak rokaat kedua sampai akhirnya duduk, nggak apa-apa.
Makanya kalian latihan squat terus teman-teman. AA nggak pernah DOMS lagi. Paha Arizal tuh udah nggak pernah DOMS lagi. AA udah bisa sehari itu bisa 1.500 squat dalam satu set tanpa istirahat. Bisa tanpa istirahat, dan AA nggak pernah ngerasain pegel di paha lagi, nggak pernah. Kalau betis masih. Tapi kalau paha udah nggak pernah pegel lagi teman-teman. Sok ya. Boleh lanjutin yang tadi. Boleh. Kalau misalnya kan pernah ke masjid terus ada orangnya tuh jalan waktu sholat, tapi waktu ke masjid, waktu pas sholatnya dia malah duduk di kursi gitu, apa sholatnya tetap sah? Nggak sah. Ya itu sering ngeliat tuh kakek-kakek ayo giliran jalan ke masjid mah jalan ya. Tapi pas sholat sambil duduk nggak sah. Kalau sholat sunnah boleh sambil duduk dari awal, tapi sholat wajib selama masih sanggup berdiri harus berdiri. Tadi orangnya bisa berdiri nggak? Jangan kamu berdiri, jalan aja bisa. Harusnya dia berdiri di rokaat 1. Adapun rokaat 2 sampai 4 kalau nggak sanggup bangun dari sujud nggak apa-apa, nggak usah berdiri gitu ya. Baik ya. Waalaikumsalam. Kalau lihat ada akhwat yang kebuka nggak sengaja auratnya saat sholat, apakah yang lihat harus nutup auratnya? Wow, nggak tahu nih dalam hal ini. Tapi kalau dia nyadar, yang sholatnya nyadar harus ditutup. Tapi kalau kita yang lain, nggak tahu apakah harus nutup. Apakah ketika imam sholat auratnya terbuka dan itu batal, apakah makmum juga ikut batal? Makmum ikut batal kalau terus ngelanjutin sama imam. Adapun kalau makmumnya langsung memisahkan diri dari imam, maka itu nggak batal. Oke? Ya, sampai ketemu di pembahasan besok ya. Jam berapa? Jam 5.30 deh ya. Biar kalian lebih banyak yang hadir. Jam 5.30 di Zoom ya, jangan lupa pembahasan tentang fikih. Kalian bisa nanya lebih banyak tentang fikih, dan yang pertanyaannya belum terjawab di AA ya, belum terjawab karena waktu terbatas. Nanti kalian bisa tanyain di WhatsApp gratis, tapi screenshot bukti kalau kalian hadir di kajian ini. Terima kasih teman-teman semua yang hadir di sini, senang banget ya bisa istiqomah. Semoga Allah jaga kita di atas kebaikan, dan coba terus baca Quran dengan khusyuk, insya Allah enak banget. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Kau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.